Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda di dalam channel saya ini. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan menyampaikan firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Bagi saudara yang baru pertama kali melihat channel saya ini, saudara langsung saja subscribe, ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Bagi saudara yang diberkati, saudara bisa silakan like, ya, berikan komen yang positif, dan juga bagikan kepada yang lain. Ya, siapapun dia yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara sampaikan, saudara tinggal forward saja. Itulah pelayanan finger ya, pelayanan jari, saudara ya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul benar-benar merdeka. Ya, benar-benar merdeka. Ini masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu, saudara. Ya, jadi kalau saudara ingin tahu, ya, sebelum firman Tuhan hari ini, saudara bisa mendengarkannya firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang selama hayat masih di kandung badan. Nah, masih berhubungan dengan bulan Agustus, ya, bulan kemerdekaan. Makanya saya menyampaikan firman Tuhan, judulnya benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 1. Di sini dikatakan begini, ayat 1 dan ayat 13. Saudara bisa baca satu perikop, ya, dari ayat 1 dan seterusnya sampai 13. Nah, saya bacakan ayat 1, dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, perhatikan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi, kalau kita tanya, siapa yang sungguh-sungguh memerdekakan kita? Jawaban di ayat ini, yaitu Kristus yang telah memerdekakan kita. Dengan kematiannya di kayu salib, ya, dia berkata tetelestai, artinya sudah selesai, dan kita dibebaskan, dimerdekakan dari hukuman dosa. Ya, dosa ditanggung di tubuhnya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita diberi status sebagai orang merdeka, ya, bebas dari dosa. Ya, bebas artinya tidak ada dosa, tidak ada hukuman dosa. Ya. Nah, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita baca di situ, ya, setelah kita dimerdekakan, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Ya. Jadi status kita memang merdeka, tapi jangan lupa, ya, memang hukuman dosa sudah ditanggung oleh Yesus, sehingga kita punya kesempatan untuk hidup di dunia yang akan datang. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang akan meluncur masuk neraka, tidak perlu diadilin lagi. Tetapi dengan kematian di kayu salib, kita punya potensi untuk bisa hidup kekal. Nah, setelah kita dimerdekakan, setelah Yesus mati di kayu salib, dan kita percaya akan penebusannya, kita dikatakan berdiri teguh. Ya, untuk apa kita berdiri teguh? Ya, kita punya komitmen, punya tekad, supaya dikatakan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ada potensi, ada kemungkinan kita bisa lagi, ya, hidup dalam dosa. Karena kodrat dosa waktu kita percaya Yesus itu masih ada. Nah, untuk kita betul-betul bebas dari dosa, ya, kita harus, ya, mengisi kemerdekaan itu. Ya, seperti bangsa Indonesia yang sudah diproklamasikan merdeka 17 Agustus 1945, ya, dengan pengorbanan darah dari para pahlawan, ya, kita harus, bangsa Indonesia, ya, pemerintahan, ya, itu harus mengisi kemerdekaan, ya, dengan apa? Dengan bekerja keras, supaya kita tidak dijajah oleh penjajah bangsa asing, tetapi kita malah dijajah oleh kebodohan, ya, kemalasan, kemiskinan. Ya. Karena apa? Tidak mengisi kemerdekaan dengan mengelola alam, dengan memberdayakan keadaan atau sumber alam, sumber daya yang ada di Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, ya, harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna buat bangsa ini. Ya. Kalau kita tidak mengisinya, pengorbanan para pahlawan, darahnya yang sudah tercurah itu sia-sia. Nah, demikian juga dengan kita. Yesus sudah mati di kayu salib, dan kita harus mengisi kemerdekaan itu, ya, karya penebusan itu. Dengan apa? Ya, dengan berdiri teguh. Untuk apa? Benar-benar bebas dari kodrat dosa. Untuk bisa benar-benar bebas dari kodrat dosa, kita harus mengisi hidup kita. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, kalau bangsa Israel itu keluar dari Mesir, bebas dari Mesir, itu menempuh perjalanan jarak menuju ke Kanaan. Nah, orang percaya, saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dimerdekakan, kita menempuh perubahan. Dari perubahan manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Nah, perjuangan ini membutuhkan tekad, perjuangan ini membutuhkan kerja keras. Ya. Suatu ketika Yesus ditanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya, Lukas 13 ayat 23. Kemudian Yesus menjawab di ayat 24, ya,
berjuanglah, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha tetapi tidak akan dapat. Artinya, kalau hanya sekedar berusaha, itu tidak akan bisa diselamatkan. Harus berjuang ya, untuk benar-benar dimerdekakan. Ya. Di ayat 13, di situ dikatakan begini, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita sudah ditebus oleh darah Yesus, panggilan kita untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi setelah kita dimerdekakan, kita harus mengisi ya, kemerdekaan itu, mempergunakan kemerdekaan itu bukan untuk melakukan kehidupan yang berdosa, ya, tetapi untuk apa? Melayani seorang akan yang lain. Ya. Seperti tadi, setelah negara kita dimerdekakan, udah merdeka, kita harus mengisi ya, kemerdekaan itu dengan bekerja keras supaya ya, tidak ada lagi kemiskinan, kebodohan, dan kemalasan. Ya. Begitu saudara. Ya. Nah begitu juga dengan kita. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus, setelah dimerdekakan, dan memang kita benar-benar merdeka. Kalau kita baca di Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kematian Yesus itu memang membuat kita benar-benar merdeka, ya sungguh-sungguh merdeka. Tetapi kalau kita mau benar-benar merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan itu, saudara, ya, dengan mengubah kodrat kita dari kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi. Karena manusia itu kondisinya non posse non pecare. Ya. Sebelum dia percaya Yesus, sebelum Roh Kudus dimeteraikan, dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya. Ingin melakukan yang baik, yang jahat terus yang dilakukan. Tetapi setelah kita percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Itu yang memberikan kita kemampuan untuk bisa tidak berbuat dosa. Makanya setelah kita percaya Yesus, jangan lagi berbuat dosa. Ya. Di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, ya, janganlah kita berbuat dosa. Janganlah kamu berbuat dosa lagi. Itu perkataan Yesus kepada perempuan yang didapati sedang berzina. Ya. Jangan lagi mau dikenakan hukum perhambaan. Jangan lagi mau ya, mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita harus berjuang ya, supaya kita benar-benar merdeka. Bagaimana caranya, saudara? Ya. Di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, itu dengan jelas dikatakan begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita harus ya, tetap di dalam firman. Kita harus bertumbuh di dalam firman. Kita harus belajar firman Tuhan. Karena hanya orang yang tetap dalam firman yang benar-benar adalah murid Kristus. Ya. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh ya, mengerti kebenaran firman Tuhan, belajar terus-menerus ya, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, kita memiliki kecerdasan. Kalau kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kepekaan. Kepekaan untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi saudara sekalian, kita mengisi kemerdekaan kita itu dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Untuk bisa tepat melakukan kehendak Bapa di sorga, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang benar. Ya. Kalau orang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dia akan melakukan apa yang cemar, bukan apa yang benar. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran, kita akan melakukan apa yang benar. Karena memang panggilan kita adalah melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ya. Kalau kita menolak ini, panggilan untuk melakukan apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, itu bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Karena memang Allah memanggil kita, tadi jelas, untuk melakukan apa yang benar. Nah, kita harus mengisi hidup kita, ya, pikiran kita, dengan kebenaran firman Tuhan. Baru kita nanti dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa. Ya, tadinya kita tidak bisa tidak berbuat dosa, non posse, non pecare. Dengan ada kebenaran firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu mencegah kita untuk berbuat dosa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, kita harus melepaskan diri dari segala ikatan, ya, supaya kita benar-benar merdeka. Nah, supaya bisa melepaskan diri dari segala ikatan, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, di Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk bisa menjadi murid Kristus yang benar-benar mengerti kebenaran, yang tetap dalam firman, kita harus melepaskan diri dari segala keinginan. Ya, seperti Paulus, aku melepaskan semuanya untuk memperoleh Kristus, sang kebenaran itu. Sehingga ya, kalau anak memerdekakan, betul-betul kita merdeka. Jadi bukan sekedar percaya Yesus, merasa sudah merdeka.
padahal masih dalam kuk perhambaan, yaitu kuk tidak berbuat dosa, terus saja berbuat dosa. Udah jadi Kristen puluhan tahun, tetapi masih saja melakukan perbuatan dosa, baik dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan. Dan ini adalah perjuangan setiap kita. Bagaimana kita benar-benar merdeka. Supaya kita benar-benar merdeka, kita harus tetap di dalam firman. Untuk itulah, saudara sekalian, kita harus baca Alkitab. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Baru kita berbuah. Berbuah berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Dan kita akan menunjukkan buah-buah, yaitu buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang bisa melawan buah roh ini, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita mengisi kemerdekaan kita. Bukan untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi melayani Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh memerdekakan. Dan kita mau menjadikan semua bangsa murid. Sebagaimana Kristus menghendaki kita menjadikan semua bangsa murid. Dan kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi murid? Yaitu dengan melepaskan diri dari segala hal. Ikatan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga kita adalah benar-benar adalah murid Kristus. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sehingga ketika di ujung maut, ketika kita harus menghadap Tuhan, kita didapati benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.